warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurina Apri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Induk Mahasiswa 289-237-0012. Di sini saya akan membawakan materi ujian tengah semester untuk memenuhi tugas kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Dr. Son Haji MM. Di sini saya akan membacakan beberapa poin materi dengan poin pertama yaitu pengertian dasar ilmu hukum dan hukum ekonomi dalam bisnis. Ilmu hukum adalah studi mengenai aturan dan peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ini mencakup konsep hukum, sumber hukum, hierarki peraturan, dan tujuan hukum. Cabang ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki berbagai cabang termasuk hukum konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan lainnya. Setiap cabang memiliki fokus khusus dan prinsip-prinsip yang berbeda. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah subdisiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan regulasi aktivitas ekonomi. Mencakup peraturan mengenai persaingan, kontrak, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Hukum bisnis. Hukum bisnis adalah bagian dari hukum ekonomi yang lebih berfokus pada aktivitas bisnis dan korporasi. Ini mencakup hukum perusahaan, hukum perdagangan, hukum kepailitan, dan lain. Hubungan hukum, ekonomi, dan bisnis. Hukum ekonomi dan hukum bisnis erat terkait karena keduanya mengatur perilaku ekonomi dan bisnis dalam masyarakat. Mereka menciptakan kerangka kerja hukum yang memastikan keadilan, perlindungan konsumen, dan stabilitas ekonomi. Kesimpulannya adalah pengertian dasar ilmu hukum mencakup konsep dasar hukum dan cabang-cabang. Hukum ekonomi dan hukum bisnis adalah bagian penting dari ilmu hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis dalam bermasyarakat. Poin materi yang kedua yaitu hukum benda. Hukum benda adalah bagian penting dalam ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait dengan properti atau benda. Hukum benda adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hak, kepemilikan, dan penggunaan properti atau benda. Ini mencakup berbagai aspek termasuk harta benda, tanah, bangunan, dan barang pribadi. Jenis benda. Terdapat dua jenis utama benda dalam hukum, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan seperti mobil atau peralatan. Benda tidak bergerak adalah properti yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah atau bangunan. Hak dan kewajiban. Hukum adalah mengatur hak dan kewajiban terkait dengan benda seperti hak milik, hak sewa, dan hak jaminan. Ini menentukan siapa yang memiliki benda, bagaimana benda dapat digunakan, dan hak serta kewajiban pihak terkait. Peralihan hak. Hukum benda juga mengatur peralihan hak seperti penjualan, warisan, atau pemberian hibah. Ini memastikan transaksi benda dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Perlindungan hukum. Hukum benda memberikan perlindungan hukum terhadap pencurian, kerusakan, atau pemakaian tanpa izin terhadap properti. Ini memastikan pemilik benda memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika haknya dilanggar. Jadi kesimpulannya, hukum benda adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait dengan properti atau benda. Hukum jenis benda, hak kewajiban, peralihan hak, dan perlindungan hukum. Poin berikutnya adalah hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah aspek penting dalam dunia bisnis yang mengatur entitas hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah cabang hukum yang mengatur pendirian, operasi, dan pengolahan perusahaan. Ini mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan korporasi, bisnis, dan entitas hukum lainnya. Bentuk entitas hukum. Hukum perusahaan mencakup berbagai bentuk entitas hukum seperti perusahaan terbatas, persekutuan, koperasi, dan lainnya. Setiap bentuk memiliki aturan dan kewajiban hukum yang berbeda. Pendirian perusahaan. Proses pendirian perusahaan melibatkan pendaftaran, izin, dan pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku. Ini mencakup pembuatan perjanjian, pengaturan pemegang saham, dan kepemilikan bisnis. Kewajiban dan tanggung jawab. Hukum perusahaan mengatur tanggung jawab hukum perusahaan, pemegang saham, dan pengurus perusahaan. Ini termasuk tanggung jawab keuangan, pajak, dan hukum ketenagakerjaan. Akuisisi dan mergers. Hukum perusahaan juga mencakup proses akuisisi dan penggabungan perusahaan. Ini melibatkan persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan serta komplikasi hukum lainnya. Perlindungan hukum. Hukum perusahaan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hukum, seperti pelanggaran kontrak atau tindak korporasi yang merugikan pemegang saham. Ini memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Kesimpulannya, hukum perusahaan adalah aspek penting dalam operasi bisnis yang mengatur pendirian operasi dan pengolahan entitas hukum perusahaan. Ini melibatkan berbagai bentuk entitas hukum, kewajiban, tanggung jawab, akuisisi, dan perlindungan hukum. Poin berikutnya adalah
Hukum perikatan. Hukum perikatan adalah cabang penting dalam ilmu hukum yang mengatur kesepakatan antara individu atau entitas hukum. Pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum yang mengatur kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup pembentukan pelaksanaan dan pelanggaran perikatan. Unsur-unsur perikatan. Sebuah perikatan umumnya terdiri dari 3 unsur utama: tawaran, penawaran, dan pertimbangan atau ganti rugi. Kepatuhan pada unsur-unsur ini adalah kunci untuk sahnya sebuah perikatan. Jenis-jenis perikatan. Ada berbagai jenis perikatan, termasuk perikatan baku, perikatan jaminan, perikatan konsinyasi, dan banyak lagi. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kewajiban yang berbeda. Pelaksanaan perikatan. Pelaksanaan perikatan melibatkan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Hukum perikatan mengatur tata cara pelaksanaan dan pelaksanaan yang tepat. Pelanggaran perikatan. Pelanggaran perikatan terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak. Hukum perikatan mencakup penyelesaian pelanggaran, termasuk ganti rugi dan penghentian perjanjian. Perlindungan hukum. Hukum perikatan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran kontrak dan penyalahgunaan perikatan. Ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki sarana hukum untuk menuntut hak mereka. Kesimpulannya, hukum perikatan adalah aspek penting dalam ilmu hukum yang mengatur kesepakatan antara pihak-pihak. Ini mencakup unsur-unsur, jenis-jenis pelaksanaan, pelanggaran, dan perlindungan hukum dalam perikatan. Poin berikutnya adalah hukum lembaga-lembaga pembiayaan. Lembaga-lembaga pembiayaan merupakan bagian penting dalam industri keuangan yang diatur oleh hukum. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah entitas yang menyediakan dana atau kredit kepada individu atau bisnis. Mereka dapat beroperasi dalam berbagai bentuk, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan koperasi kredit. Regulasi dan pengawasan. Lembaga pembiayaan tunduk pada regulasi dan pengawasan ketat dari otoritas keuangan dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, memastikan stabilitas pasar keuangan, dan mencegah penyalahgunaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. Terdapat berbagai jenis lembaga pembiayaan, termasuk bank komersial, bank investasi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga kredit. Setiap jenis lembaga memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem keuangan. Fungsi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memberikan berbagai layanan seperti penghimpunan dana, pemberian pinjaman, manajemen risiko, dan investasi. Mereka juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peluasan akses keuangan. Perlindungan konsumen. Hukum lembaga pembiayaan mencakup ketentuan perlindungan konsumen seperti hak-hak peminjam atau transparansi. Ini bertujuan menghindari praktik yang merugikan konsumen. Tantangan dan perkembangan. Lembaga pembiayaan menghadapi tantangan dan perubahan dalam lingkungan keuangan yang terus berubah. Mereka harus beradaptasi dengan inovasi teknologi dan regulasi yang berkembang. Kesimpulannya, hukum lembaga-lembaga yang mengatur operasi dan peran lembaga pembiayaan dalam sistem keuangan ini termasuk regulasi, jenis-jenis lembaga, perlindungan konsumen, dan tantangan yang dihadapi. Poin yang terakhir adalah hukum persaingan bisnis. Hukum persaingan bisnis adalah aspek penting dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat melindungi konsumen. Pengertian hukum persaingan bisnis. Hukum persaingan bisnis adalah cabang hukum yang mengatur perilaku perusahaan dalam persaingan pasar. Ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan persaingan sehat. Tujuan hukum persaingan. Hukum persaingan bisnis bertujuan untuk mempromosikan persaingan yang adil, inovasi, dan efisiensi ekonomi. Ini juga melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Larangan praktik anti persaingan. Hukum persaingan bisnis melarang praktik-praktik anti persaingan seperti kartel, penentuan harga, dan pembatasan produksi. Tujuannya adalah untuk mencegah monopoli dan oligopoli. Perlindungan konsumen. Hukum persaingan bisnis juga melindungi konsumen dari praktik-praktik yang dapat merugikan mereka, seperti iklan palsu atau penipuan konsumen. Ini memastikan konsumen dapat membuat keputusan yang informasi dan cerdas. Penegakan hukum. Otoritasi persaingan seperti Komisi Persaingan bertanggung jawab atas penegakan hukum persaingan. Mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran dan memberikan sanksi. Dalam era digital, tantangan baru muncul dalam hukum persaingan, terutama sehubungan dengan data, privasi, dominasi platform digital. Hukum persaingan berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Kesimpulannya, hukum persaingan bisnis adalah alat penting untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. Ini melarang praktik anti persaingan dan melindungi konsumen dan memastikan penegakan hukum yang tepat. Itu tadi beberapa rangkuman mengenai aspek hukum dalam bisnis.
dari materi-materi yang sudah saya pelajari. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.